من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan waktu luang, di mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang sering terlalaikan oleh setiap manusia. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Islam At-Taubah Lembang, Dr. Hewan Haji Ramdan Sobahi beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua Komite Al-Amanah Bapak Profesor Dr. Haji Usep Kuswari MPD. Yang kami hormati Pengawas Bina Madrasah Sanawiyah Al-Quran Al-Amanah Bapak Dr. Khairul Rafi Ma'ruf MAG. Yang kami hormati Pengawas Bina Madrasah Aliyah MA Al-Quran Al-Amanah Bapak Dr. Randes Mulyani MPD. Dan yang kami hormati tamu undangan serta Bapak dan Ibu orang tua peserta TKIT Al-Amanah, SDIT Al-Amanah, MTS Al-Quran Al-Amanah, dan MA Al-Quran Al-Amanah yang kami banggakan. Pada hari ini Sabtu 1 Jumadil Ula 1444 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 November 2022, dalam acara silaturahmi keluarga Sakinah Akbar. Semoga Allah memberikan keberkahan pada acara ini. Berikut kami akan membacakan rundown acara pada hari ini. Pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan dilanjutkan dengan materi atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Setelah itu penutup. Acara pertama pembukaan oleh saya sendiri dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Rafi Ramadan, kelas 11 MA Al-Quran Al-Amanah, dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Azhar Rifki Fauzi, kelas 12 MA Al-Quran Al-Amanah. Ananda akan membacakan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 9. Kepada Ananda, Rafli dan Ananda Azhar dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ananda Rafli dan Ananda Azhar
Semoga apa yang telah dibaca dan didengar oleh kita menjadikan pahala untuk kita semua. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Islam atau Balembang yang akan diwakilkan oleh Bapak Insinyur Bregas Ernawan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Mabat, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pembina Yayasan Dr. Gigi Aminuddin AKP. Bapak Pembina yang lain belum datang ya. Bapak Pengawas Abu Yahya Purwanto, Bapak Ketua Komite Sekolah Profesor Dr. Usep Kuswari MPD, kepada Bapak Pengawas Pembina, alhamdulillah hadir juga Bapak Pengawas Pembina MA, Bapak Dr. Andes Mulyani MPD. Selamat datang Pak. Bapak Pengawas Pembina MTS, Bapak Dr. Qori Rofi Ma'ruf MPD. Selamat datang. Kepada seluruh undangan, Bapak, Ibu, orang tua siswa yang kami hormati, yang kami cintai, selamat datang. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk acara ini. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan berita yang bikin saya nggak bisa tidur semalam. Qadarullah, Ustadz Dr. Zainal Abidin LC berhalangan dalam waktu yang mendadak ya, tadi malam menyampaikan maafnya dan berhalangan hadir. Gitu. Sudah di Bandung, sudah hadir, sudah ada di Bandung, tapi berhalangan dan tidak bisa bersama kita. Sudah dikonfirmasi lagi sampai saat ini positif tidak bisa bersama kita, gitu ya. Jadi kalau hadis Rasulullah SAW kita mengatakan kepada Allah masa faal. Ya, ini ujian. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Zainal Abidin dilancarkan, dimudahkan semua urusannya, diberikan kesehatan, semangat untuk terus dalam dakwah, khususnya beliau di pendidikan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan beliau di waktu kesempatan yang akan datang. Dan kemudian Allah juga melarang kita untuk bersikap lemah. Jadi ini sudah ada, ya jalan terus gitu ya. Alhamdulillah kita sudah ada pengisi badal, tapi yang tidak kalah berbobot ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang tausiah yang akan disampaikan. Beliau adalah Ustadz Abu Yahya Purwanto SSI,
pengawas kami juga di yayasan. Beliau punya yang belum kenal, belum tahu atau kurang mengenal. Beliau juga punya pesantren sendiri, pesantren Tafid ya. Terus sibuk Ustaz ya. Tadi pagi baru ngisi, terus ini mau ngisi, nanti pada duhur ngisi lagi ya. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan, ada slot ya, alhamdulillah. Itu kemudian untuk anggap mukadimah agar apa yang disampaikan sama Ustadz nanti bisa maksimal diserap ya. Yang saya ingin menyampaikan sedikit aja. Pertama, sejak kapan kita harus belajar mendidik anak? Topiknya Ustadz tetap ini kan ya, Golden Ways Anak Soleh. Meskipun ini adalah buku Ustadz Zainal Abidin, judul buku ya, tapi kan ya secara umum intinya mendidik anak kita tahu semua ya, pasti berdasarkan Quran dan Sunnah, itu yang paling sahih gitu ya. Tinggal nanti mendetailkannya bagaimana. Balik ke pertanyaan saya tadi, sejak kapan idealnya belajar mendidik anak? Apa pada saat mau melahirkan, anak kita mau dilahirkan, atau pada saat mau buat anak, atau pada saat mau mencari pasangan, mau menikah? Kalau itu kurang tepat ya, berarti fokus kita adalah ke pasangan kita. Kita akan menuntut pasangan kita cari yang soleh, yang dan lain sebagainya. Bagaimana dan kita? Berarti sebelumnya lagi, saya banyak menemui orang-orang ya, saya perhatikan yang anak-anaknya saya anggap sukses, berhasil mendidik, bermacam-macam ternyata ya. Tapi kalau boleh dikelompokkan besar ya, ada yang betul-betul dengan pengetahuan, dia membuat rencana, planning, dan dijalankan dengan baik gitu. Ini digolongkan secara ekstrim, sebetulnya sangat bervariasi ya. Ekstrim yang lain lagi, ada yang ditanya bagaimana bisa mendidik gitu. Ya nggak tahu, saya mengalir aja, tahu-tahu anaknya soleh gitu. Saya tertarik yang ini gitu, kok enak gitu ya. Ternyata kebanyakan mereka sudah jadi orangnya itu sudah ya bisa jadi qudwah yang baik gitu, sudah jadi. Artinya orang tua ini sudah mempersiapkan, sudah mendidik. Berarti mendidik anak itu ya dari kecil sekali kita belajarnya, berarti kita sudah lewat dong. Itu nanti kedua saya jelaskan ya, tapi bukan kita akan menuntut orang tua kita, kenapa kita nggak mendidik anak gitu ya, tapi berarti didiklah anak kita untuk menjadi orang tua yang baik. Sejak kapan? Bahkan sejak TK diajarin gitu ya. Jadi ya mungkin mirip-mirip ya, mendidik anak jadi soleh, tapi mindset kita harus mendidik anak jadi pemimpin pendidik anak-anaknya gitu dari kecil supaya lebih dapat gitu ininya kita lebih konsisten, lebih fokus gitu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kalau kita sudah tua gitu. Nah ini nanti yang disampaikan Ustadz adalah pengetahuan, knowledge nggak ada artinya tanpa skill. Jadi harus dipraktekkan. Praktekkan ini yang perlu latihan, kesabaran, perlu waktu yang lama gitu ya. Jadi knowledge, skill, dan doa. Doa orang tua itu ke anaknya tanpa penghalang. Jadi setelah dari kajian harus dipraktekkan. Kalau cuma dicatat, direkam, nanti ikut pengajian yang lainnya lagi, tapi nggak berubah, tetap itu aja gitu. Dan memang serunya adalah mendidik anak itu mendidik diri kita. Jangan berharap melarang anak tidak merokok kalau kita merokok. Jangan berharap anak kita sholat tepat waktu di masjid kalau kita sholatnya mundur, akhirnya malu ke masjid, akhirnya sholat di rumah, dan seterusnya gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Pesan saya, mendidik anak adalah mendidik kita sendiri, berlatih terus. Terakhir, bikin tim di rumah. Semua penghuni rumah adalah tim, jadikan suami istri tim. Kalau ada nenek kakek, jadikan tim.
anak jadikan tim. Jadi kita memberi instruksi anak itu perlu juga, tapi jangan selalu instruksi. Instruksi itu latihan kepatuhan. Tapi ada juga diskusi, ada juga ya semacam itu. Jadikan tim gitu. Jadi kalau anak itu contoh ya ekstrim, nambah lagi nih. Contoh ekstrim, ada anak yang suka keluar, mainnya keluar aja gitu dari rumah. Ada yang sukanya di rumah aja, nggak mau keluar, nggak mau sekolah, nggak mau ke masjid. Kita kan harus sekolah. Jangan pergi, gembok rumahnya, nggak akan bisa keluar. Kalau dipaksa, itu mengajarin anak untuk menjadi melawan aturan gitu ya, cari akal supaya bisa lolos gitu. Ya, harus paham kenapa dilarang, kenapa harus sekolah, harus dipahamkan. Kalau merasa sukar, itu kenapa kita harus ikut tausiah gitu. Mungkin itu saja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Insinyur Braga Sarnawan yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua Komite Al-Amanah Bapak Profesor Dr. Haji Usep Kuswari MPD. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan pengurus yayasan yang dimuliakan oleh Allah, pimpinan Satuan Pendidikan RA, SDIT, MTS, dan LMA yang saya banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai orang tua siswa TKLH, SDIT, MTS, ya, yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang terhormat Ustadz Abu Yahya, yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak pembina pengawas MA dan MTS, alhamdulillah bisa pada hadir pada kesempatan ini. Bersyukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sudah 3 tahun tidak melaksanakan SKS, seminar keluarga sakinah untuk di Al-Amanah ini. Alhamdulillah pada tahun 2002 kita sudah mulai melakukan kegiatan SKS ini. Kami atas nama pengurus komite sekolah menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia dan yayasan sudah menyelenggarakan ini. Perlu kami ketahui Ibu Bapak bahwa keberadaan komite di Satuan Pendidikan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2016. Yang peran dan fungsinya diatur oleh ada 4 fungsi, 4 peran yang harus dilakukan oleh pengurus komite. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan, ya, dari mulai TK, RA sampai MA.
Dalam apa memprioritaskan pendidikan itu? Sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ada 8 standar nasional pendidikan yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Ya, setelah lulusan Al-Amanah ini apa sih? Para lulusan Al-Amanah itu bisa apa sih? Nah, itu kita harus memberikan pertimbangan, bukan hanya disusun oleh para pimpinan sekolah dan para staf sekolah, tapi komite sekolah berperan untuk memberikan pertimbangan terhadap penyusunan SKL. Yang kedua adalah pengembangan standar isi, yaitu kurikulum. Perlu ketahui Bapak Ibu Bapak, Kemendikbud yang sekarang ini, bahwa kurikulum yang berlaku untuk tahun 2023 bukan saja kurikulum berbasis kompetensi, bukan saja berkurikulum 2017 atau revisi 2017, tapi sudah kurikulum merdeka. Tidak ada lagi disebut kompetensi inti, tidak ada lagi disebut kompetensi dasar, tidak ada lagi disebut indikator pencapaian kompetensi. Yang ada adalah capaian pembelajaran. Indikator pencapaian pembelajaran, ya, yaitu dengan kurikulum merdeka. Oleh karena itu kami berharap bahwa Amanah itu sudah siap-siap untuk menyongsong bagaimana melaksanakan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Kata kunci di dalam kurikulum ini adalah bahwa belajar itu adalah sepadang hayat. Ada 3 pilar yang harus diperhatikan di dalam pendidikan sepadang hayat ini. Yang pertama adalah menumbuhkan karakter anak-anak kita. Bukan menumbuhkan karakter anak-anak kita, mendidik anak bukan saja mendidik anak, tetapi kita pun orang tua harus wajib belajar. Kalau dalam kurikulum 2017 bahwa karakter itu ada 18 PPK itu. Kalau sekarang cukup hanya 5 saja yang esensial, yang paling utama. Yang pertama, yang kelima, yang dari 5 karakter itu adalah religiusitas. Jadi pendidikan itu bukan hanya pendidikan hanya pengetahuan ilmu teoritis, tidak. Yang pertama adalah religiusitas, tentang keagamaan. Ya. Lalu yang kedua adalah untuk hidup secara bersosial, berkarakter bersosial. Jadi untuk apa anak belajar 6 tahun, 3 tahun, tapi dalam hidupnya tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan sesama. Oleh karena itu mari saya sebagai pimpinan ketua komisi sekolah untuk mengajak para orang tua, para instansi atau para lembaga lagi untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kurikulum Al-Amanah itu mau bagaimana. Karena kurikulum di Al-Amanah itu ada kurikulum integrated, terpadu, ada pendidikan umum dan pendidikan agama. Mungkin kami nanti minta pencerahan, minta arahan dari pembina pengawas dari Kemendak. Lalu yang ketiga adalah perannya untuk mengembangkan standar pendidik. Nah, perlu kita pertimbangkan bagaimana standar pendidik dalam Al-Amanah ini sudah standarisasi atau belum secara nasional. Itu ada haknya, ada kompetensi yang harus dikembangkan, ada profesionalisme yang harus dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang dosen dan guru, yaitu tentang kompetensi guru. Oleh karena itu, saya mengharapkan bahwa nanti ke depan bagaimana regulasi SOP untuk menggampang standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini. Lalu yang ketiga adalah tentang proses kegiatan belajarnya. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi bahwa belajar ini tidak hanya sebatas anak kita saja. Mohon maaf Ibu Bapak, tidak belajar untuk anak kita saja, tapi belajar untuk kita semua. Untuk kita semua. Ada kata kunci yang disampaikan oleh Kemendikbud kemarin dalam sambutan HUT PGRI atau Hari Guru secara nasional,
Yang pertama adalah belajar itu ada yang dilakukan secara mandiri, ada secara kelompok. Di mana tempatnya belajar? Yang pertama adalah di rumah. Rumah adalah tempat belajar. Belajar yang bagaimana? Belajar yang sederhana saja di rumah. Misalnya cara makan saja. Apakah makan anak-anak di rumah itu sambil berdiri? Apa anak makan itu sambil bercerita sampai apa? Itu adalah belajar di rumah. Hal yang sederhana. Cara makan, bangun tidur, apakah kamarnya diberesin sendiri, atau ada sampah yang tergeletak, apa diambil atau tidak di rumah. Apakah kita sudah belajar semua warga yang ada di rumah? Apalagi sekolah. Sekolah adalah tempat belajar yang formal. Oleh karena itu, kami mengajak para orang tua, para masyarakat belajar tidak hanya serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Wajib adanya peran dari orang tua, peran dari masyarakat untuk mengembangkan anak-anak untuk belajar ini. Oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi, belajar di rumah, belajar di sekolah, belajar di masyarakat harus ada sinkronisasi. Treatment di rumah, treatment di sekolah, mudah-mudahan tidak konslet. Di sekolahnya belajar. Kalau sudah makan, saya tahu anak saya di amanah dulu. Selesai makan, piringnya dibersihin sendiri, dicuciin sendiri, disimpan sendiri. Kalau di rumah gitu atau tidak? Ada sinkronisasi, ada sinambung antara treatment perlakuan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam belajar hidup, ya, harus nyambung dengan apa yang dilakukan belajar di sekolah. Saya sebagai komite amanah ini tidak hanya untuk pengembangan sekolah ini, tapi saya sedikit-sedikit belajar Pak Ustadz Purwanto, belajar dari amanah ini untuk bekal hidup saya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa SKS ini bukan satuan kredit semester, tapi adalah seminar keluarga sakinah untuk mewujudkan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Bagaimana mewujudkan anak kita yang soleh-soleh itu bukan hanya sepenuhnya belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan, oleh sekolah, tapi kita sebagai orang tua di rumah juga harus melakukan treatment pendidikan pembelajaran di sekolah ini. Ya, itu yang kata kunci yang ingin saya sampaikan. Apalagi ibu bapak orang tua, bahwa kita mau tidak mau ini satuan pendidikan yayasan harus sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu atau bagaimana? Saya punya konsep-konsep yang sudah dilatihkan oleh Pak dari GTK begitu. Di antaranya salah satunya adalah bahwa anak-anak sekolah itu tidak harus disamaratakan. Belajar anak itu 10 orang, 5 orang, 15 orang memiliki karakter kesifatan yang berbeda, maka harus tidak disamaratakan. Treatmentnya atau pelakunya harus berbeda-beda. Oleh karena itu ada beberapa desain pembelajaran, ada beberapa model pembelajaran yang untuk mengantisipasi perbedaan. Perbedaan karakter, perbedaan minat, perbedaan anak-anak itu. Terutama yang paling menonjol adalah dalam asesmen, di dalam evaluasi. Evaluasi itu tidak lagi berlaku KKM lagi sekarang Pak. Pokoknya anak itu harus tuntas segini nilainya. Kalau sekarang itu tidak, harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Karena anak-anak kita secara individu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya mengajak mudah-mudahan anak-anak Al-Amanah setelah lulus ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sehingga kalau anak lulusan kita di mana saja berada, di mana dia hidup, ada itu adalah anak-anak Al-Amanah.
Dari SMA, dari MA Almanah, kuliah di ITB, itu anak Almanah. Karakternya beda dengan lulusan-lulusan yang lain, begitu. Saya harapan seperti itu. Karena modalnya adalah pembelajaran yang mengalami. Saya itu terima kasih yang sangat berharga kepada yayasan, kepada panitia yang sudah menyelenggarakan ini. Dan untuk usulan selanjutnya, bukan hanya untuk orang tua saja, kalau bisa share juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena ini adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi bukan hanya warga Almanah, Pak Ustadz Irianto, tapi juga untuk masyarakat yang ada di lingkungan ini. Sehingga ada sharing wakaf keilmuan untuk masyarakat yang ada di Lembang ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ustadz Kuswari MPD yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya sambutan dari tamu undangan perwakilan pengawas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Khairul Rafiq Ma'ruf MAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayat. Yang kami hormati Ketua Yayasan At-Taubah Bapak Dr. Hewan Ramdan, yang saat ini berhalangan hadir, diwakili tadi sambutan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Bregas Pur Ernawan, yang saya hormati Dewan Pembina Bapak Dokter Gigi, bukan dokter hewan ya Pak, dokter gigi manusia atau gigi hewan Pak? Ya, Bapak Aminuddin yang alhamdulillah terlihat lebih segar dari pertemuan yang pertama Pak, tambah cakep ya, alhamdulillah. Yang
kami hormati Bapak narasumber, ya, Al-Ustaz Abu Yahya. Alhamdulillah, insyaallah nanti ilmunya kita akan bisa nikmati. Yang kami hormati para kepala satuan pendidikan dari yang paling tinggi, aliyah, sanawiyah, SD Islam, TK Islam. Masih ada di bawah TK? Tidak ada. Ya. Serta seluruh wali murid yang Allah muliakan. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatlah, kasih sayang Allah lah kita bisa bertatap muka, bermuajahah di tempat yang sangat istimewa bagi kami. Ini karena semata-mata kasih sayang Allah. Kalau tidak, narasumber aslinya ya tidak bisa hadir karena Allah mungkin belum izinkan. An-nasu bitadbir wallahu bitakbir. Ya. Wallahu bitakdir. Ya. Manusia hanya bersifat berencana, man purposes, but God only disposes. Ya. Ini mengandung suatu makna bahwa fight is one of the forces by which we live, and the total absence of fight mean collapse. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kata-kata ini dari seorang tokoh bisa menyentuh hati kita, karena sesuai dengan silaturahmi keluarga Sakinah Akbar ini tidak lepas di sebuah makna kita dalam rangka untuk meraih ridho Allah dalam hal Kristen dan kepanjang umuran. Panjang umur kira-kira Ustadz Abu Yahya tidak lepas daripada itu. Saya jam 6 berangkat dari Soreang, macet total tadi di daerah di bawah Asia Afrika itu, Ustadz Abu, saya mengira kalau Allah tidak sayang pada saya pasti terlambat. Tapi alhamdulillah Allah sayang pada saya, Pak Ferry, ya Pak Teguh, ya. Saya enggak telat, ya alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin hadirat yang Allah muliakan, ayat pembuka yang saya bacakan tadi itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 Ustaz Abu, ya, yang menggambarkan bahwa bapak dan ibu mesti takut kalau meninggalkan putra putrinya lemah dari apa yang sudah Pak Komite Profesor Usep tadi sebutkan, akhlaknya, ilmunya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa akidah adalah fondasi awal, dan keyakinan harus mantap bahwa putra putri bapak dan ibu dengan dimasukkan di Al-Amanah Islamic School insya Allah akan mampu tampil nanti sebagai anak soleh harapan bangsa, anak soleh solehah, generasi penerus pemimpin saat ini menyelamatkan bangsa dan negara termasuk orang tuanya. Seperti apa yang panitia pembawa acara tadi kalau tidak salah dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wa ahlikum naro.
untuk sampai pada kekuatan ku anfusakum wahlikum nara, ini tidak lepas daripada usaha seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin akan mampu menjaga kalau tidak dibekali dengan talenta, dengan suatu ilmu pengetahuan, dengan akhlak yang bagus, karakter? Rasanya no way. Ya. Tidak mungkin. Nah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang Allah muliakan, kami berdua, Pak Dr. Andes Mulyani MPD, berdasarkan Permen nomor 1111 2019 sudah melakukan apa yang namanya PKKM, bukan PPKM, Bapak Ibu, PKKM, penilaian kompetensi kepala madrasah, kepala sekolah. Hebatnya, ini khususnya di NTS Alamana ini, hebatnya tidak ada kepala sekolah berkat orang kedua Pak Heri ya, Pak Ari. Mana Pak Ari? Ya, ternyata MTS Al-Amanah Islamic School hebat dan bermartabat, sukses di dalam pelaksanaan itu walaupun kepala tidak ada. Ini hebatnya teamwork, seperti Pak Profesor tadi sampaikan. Oleh karena itu, beri semangat aplaus untuk kepala MTS Al-Amanah School. Iya, nampaknya tidak terbiasa ya, walaupun ada kaidah al-adatu muhakamatun ya. Ini memang fikih, usul fikih tidak dipakai, nggak ada masalah. Itu kembali pada the flight is one of the causes by which we live. Begitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, apa yang ada di sana adalah pertama, bagaimana upaya sekolah membangun seluruh sivitas studikanya ini berkualitas. Lalu bagaimana para pengurus, terutama kepala sekolah, ini memanage jalannya pendidikan ya di satuan pendidikan dimaksud, termasuk juga bagaimana upaya-upaya membangun usaha kemitraan itu bisa dibangun. Lalu bagaimana seluruh aktivitas pendidikan dapat dinilai, disupervisi oleh kepala sekolah atau guru yang diwakilkan atau diberi tugas khusus oleh kepala sekolah. Boleh. Ini semua tidak lepas daripada nilai kewirausahaan, tidak hanya terpaku pada nilai produk. Makanya sangat cocok sekali. Ini termasuk masuk pada upaya membangun sekolah, termasuk juga acara silaturahmi keluarga Sakinah Akbar dengan tema Golden Ways, anak soleh. Nggak lepas daripada juga nilai kewirausahaan dari seluruh sivitas studika yang dikomandani oleh kepala sekolah. Nah, kami dari pengawas merasa senang sekali dan mengucapkan selamat atas dilaksanakannya acara ini. Mudah-mudahan bahwa dan memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap orang tua, terhadap putra-putrinya, untuk lebih care terhadap putra-putrinya menjadi anak yang soleh.
dan soleha. Karena pada prinsipnya sesuai dengan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu fitrah fa bawahu yuwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Nah, lingkungan pendidikan di alam-anak ini akan mampu mengantarkan asalkan dapat dukungan dari orang tua, dan nanti akan menjadi anak soleh yang akan selalu mendoakan. Itu pasti. Hadis sahih Pak Insinyur Bregas ya, bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'u lahu. Sesuai dengan judul ini, Golden Ways to anak soleh. Insyaallah nanti putra putrinya akan mendoakan selalu, tidak hanya orang tuanya, tapi feedbacknya juga kepada sekolah dan guru-gurunya. Mudah-mudahan sambutan yang melebihi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada Bapak Dr. Khairul Rafiq Ma'ruf MAG yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Abu Yahya Purwanto SSI, dan insyaallah akan dipandu moderator Ustadz Ilyasa Urfa BA. Kepada Al Ustadz Abu Yahya Purwanto dan Al Ustadz Urfa dipersilahkan. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bapak Ibu, orang tua wali santri Al-Amanah Islamic School hafizakumullah ta'ala yang kami hormati, yang kami banggakan, jazakumullah khair atas kesediaan waktunya untuk hadir pada SKS Akbar hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi waktu Bapak Ibu semua. Insyaallah izinkan saya sebelum memandu acara ini, saya akan bacakan terlebih dahulu biografi singkat dari pemateri Al Ustadz Abu Yahya Purwanto. Nama beliau Al-Ustadz Al-Hajj Abu Yahya Purwanto SSI hafizahullah ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga beliau, menjaga kesehatan beliau, memberkahi ilmu, waktu, dan usia beliau. Beliau adalah Mudirul Am, pimpinan Ma'had Al-Amanah Islamic School Lembang. Beliau juga pimpinan Ma'had Pondok Tahfidz Plus atau dalam kurung PTP Baitul Hikmah. Beliau juga selaku pengajar ilmu tauhid di Muallimin Pesantren Persatuan Islam 50 Ciputri Lembang. Beliau juga selaku pengisi kajian akidah di Radio MQ
sejak sekitar tahun 2002 sampai sekarang. Radio MQ 102,70 FM pada hari Selasa ba'da Isya jam 20 sampai 21. Adapun tempat tanggal lahir beliau lahir di Sukoharjo 19 September 1967, Geraha Puspa B57A, lulusan dari Astronomi FMIPA ITB untuk sastra satunya, kemudian pernah duduk di bangku S2 pasca sarjana di pendidikan umum atau pendidikan karakter UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kontak person beliau ada di 0811228839, WA-nya ada di 081214818386 dan juga di 081223966 ada email beliau abuyahya.purwanto@gmail.com, kemudian di Facebook beliau Abu Yahya. Bagi yang membutuhkan, insya Allah nanti pihak panitia akan menyediakannya. Adapun riwayat organisasi yang beliau telah arungi dari sejak muda, masya Allah. Pada saat MA beliau menjabat sebagai seksi rohani OSIS SMA N2 Bandung. Kemudian mantan seksi rohani Himastron ITB, mantan seksi dakwah P3R Salman ITB, mantan mentor atau pembina karisma Salman ITB, mantan wakil ketua Dewan Hizbah dan Ruhyat Persatuan Islam Pusat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, beliau saat ini sibuk dengan beberapa aktivitas, banyak sekali, diantaranya bidang kajian syariah Komisi Penyatuan Penyelenggaraan Islam KPPI, kemudian pembina Pertuni Jawa Barat, pembina DPW Wahdah Islamiyah Jawa Barat, pembina MCI Mu'alaf Center Indonesia Jawa Barat periode tahun lalu. Kemudian beliau juga sempat menerjemahkan salah satu kitab, judul kitabnya Madakhilus Syayatin 'ala Shalihin, karya Syekh Dr. Abdullah Al-Khatir, yang diterjemahkan oleh beliau dengan judul Godaan Setan pada Orang-orang Saleh. Saat ini beliau aktif mengisi di kajian rutin di banyak masjid, di antaranya Masjid Nurul Masyriq Ujung Berung, Masjid Al-Ihsan Cibarengkok Sukajadi, kemudian Masjid Abu Bakar As-Siddiq Al-Amanah Islamic School, kemudian Masjid Nurul Iman Geraha Puspa, Masjid At-Taubah Cipta Geraha, Masjid Al-Muhajirin Antapani, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Nurul Iman, dan banyak lagi yang lainnya. Demikian mungkin ada biografi singkat dari beliau. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh beliau bisa kita simak baik-baik, kita renungi, dan mungkin kita catat. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, baik akhwat maupun ikhwan, harap disiapkan, nanti ada sesi tanya jawab kurang lebih setengah jam, begitu Ustaz. Jazakumullah khair, mohon maaf pembukaannya terlalu lama. Waktu kami persilahkan. Waalaikum falyatafaddal masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita awali dengan ucapan hamdalah yang mudah-mudahan bukan sekedar diucapkan di lidah, tapi betul-betul diyakini sebagai iman dan akidah. Lalu kita bersungguh-sungguh membuktikan dalam bentuk amal dan ibadah bahwa segala puji hanya milik ilahi Rabbi. Kita semua makhluk ilahi, hamba ilahi. Kita bertugas untuk berusaha meraih kebahagiaan hakiki, dan kita yakini itu hanya bisa kita raih jika kita mendapatkan ridho ilahi. Sa'adatul insan biyadillah wala yanalaha illa biridallah. Kebahagiaan manusia itu adanya di tangan Allah, dan tidak mungkin manusia bahagia kecuali kalau dia diridhoi Allah. Sejak kecil kita diajarin cing ikhlas, ya, lakukan untuk mencari ridho Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa mengajarkan untuk mengingatkan kenapa kita harus mencari ridho Allah, kenapa kita harus ikhlas. Jawabannya sederhana, karena kita ingin bahagia, ya. Nah, karena di sini tidak biasa tepuk tangan, jadi saya nanya aja, Bapak Ibu setuju tidak bahwa kita semua ingin bahagia? Ya, kalau itu kan boleh. Setuju ya bahwa kita ingin bahagia. Maka adanya SKS ini pada dasarnya adalah upaya kita bersama untuk meraih keluarga bahagia, untuk meraih menjadi insan yang bahagia, ya. Karena sebelum kita membahagiakan keluarga tuh harus membahagiakan diri sendiri dulu. Itu mana ayat yang tadi telah dibacakan oleh anak-anak kita dari MA ya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa neraka. Ini juga sama, kadang-kadang kita berpikirnya yang penting nggak masuk neraka, bukan bahagia. Padahal yang dimaksud, jagalah dirimu jangan sampai kehilangan bahagia, yaitu tersiksa di neraka. Jagalah dirimu jangan sampai tidak masuk surga, yaitu masuknya ke neraka. Walaupun Nabi SAW telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak, kecuali yang enggak mau. Lalu para sahabat heran, wa may ya'ba ya Rasulullah, memangnya ada umat Islam yang nggak mau masuk surga? Ini saya tanya lagi ya, Bapak Ibu di sini mau nggak masuk surga? Nah, ini malaikat mengaminkan ya. Jadi walaupun di hotel ini majelis taklim, ada malaikat yang hadir. Makanya tadi dihimbau jangan ribut ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu saya secara pribadi dan kata masih kukut cenah Bu Yahya bisa apal lah gitu kan. Kalau tidak menghargai saya, hargai malaikat yang hadir. Bapak Ibu perhatikan pengajian ini dengan sungguh-sungguh. Setuju tidak? Ya gitu ya. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Berarti diri kita dulu, baru keluarga kita, ya. Kemudian karena saya biasa mengisi materi tauhid atau materi akidah, jadi keluarga sakinah dihubungkan dengan tauhid. Kalau Ustadz Zainal kan beda lagi, beliau menghubungkan dengan Golden Base, walaupun nanti saya singgung sedikit ya, karena ini ibadah, berarti kan harus ada sedikit lah disebut bukunya, tapi nanti di akhir ya. Saya akan sampaikan materi dari saya dulu ya. Mengapa keluarga sakinah ini ada hubungannya dengan tauhid? Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum li ahlihim wa ana hiyarukum li ahli. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan yang terbaik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, Rasulullah SAW, adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku dibanding dengan orang lain.
Nah, ini juga kita harus mengikis stigma negatif terhadap Rasulullah SAW beristri banyak, berpoligami, karena semua istrinya bahagia. Jadi itu memang karunia Allah kepada beliau. Rasulullah SAW boleh beristri lebih dari 4 karena setiap istrinya bahagia, karena beliau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, ini bapak-bapak pengen poligami, istri satu aja tersiksa. Jadi bagaimana bisa? Bagaimana bisa nambah lagi? Yang satu ini saja masih tersiksa, masih merasa nggak bahagia gitu. Mungkin ada yang bilang, itu mah Abu Yahya. Ya udah, saya mengaku begitu, makanya istri saya masih 2 anaknya, ya orangnya masih 1 ya gitu ya. Baik, jadi hubungan tauhid dengan keluarga bahagia adalah bahwa pelajaran akidah di MA sering dirangkai dengan akidah akhlak gitu ya. Akidah akhlak karena tadi hadisnya orang beriman itu baru disebut sempurna keimanannya ketika akhlaknya mulia. Namun akhlak yang mulia itu tidak dibilangin oleh tetangga, tidak dibilangin oleh atasan, tidak dibilangin oleh teman, tidak dibilangin oleh orang yang satu hobi dengan kita. Kita baru dinilai baik kalau keluarga kita melihat kita berakhlak baik. Jadi para ayah di sini jangan merasa bangga ketika temannya memuji, wah kamu akhlakmu baik. Tanya ke istri, tanya ke anak, ya. Atau nggak usah bertanya secara langsung juga, kita lihat reaksi mereka, kita lihat sikap mereka. Apakah mereka merasa bahwa kita sebagai ayah yang baik, bahwa kita sebagai suami yang baik. Begitu juga ibu-ibu sama. Ya. Karena kalau ibu-ibu sebenarnya lebih mudah. Kalau ibu-ibu itu pengen masuk surga, cukup diridhoi oleh suami, udah masuk surga, enak banget ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, jika wanita sudah sholat 5 waktu dengan baik, wa shomat ramadhanaha, kalau dia juga sudah saum Ramadan dengan baik, wa hafidhat farjaha, dia telah menjaga diri dengan baik, wa ata'at ba'alaha, dia juga telah menaati suaminya dengan baik, tadkhulul jannah min ayyibabin sya'at, dia bisa masuk surga dari pintu manapun ya. Dalam riwayat lain, ayu mamra'ah matat wa zawjuha anha radin ya tadkhulul jannah, siapapun wanita yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Makanya sunnahnya sebenarnya wanita meninggal duluan daripada suami supaya diridhoi. Tapi di kita kebanyakan terbalik ya, karena suaminya stres, karena suaminya sibuk, akhirnya meninggal duluan gitu. Ya, tapi tidak apa sih, pada dasarnya ridho sebelum meninggal juga itu tetap akan membuat masuk surga. Jadi jangan sampai, kalau di sini ibu-ibu karena banyak yang hadir, berarti ada bapak-bapaknya yang tidak hadir kan, pulang ke rumah langsung bilang, Abi ini kata Ustadz kalau Umi meninggal Abi harus ridho biar Umi masuk surga. Tolong ya Bi ya, ridho ya kalau Umi meninggal. Nanti suaminya malah menjawab, ya ridho buru-buru bukan ridho yang itu bukan ridho yang itu. Jadi ya istilahnya kita harus belajar untuk mengambil hati suami, agar suami itu menyayangi kita, agar suami itu menganggap pengabdian kita itu terpakai walaupun belum meninggal tadi gitu ya. Jadi saya ditanya sama ibu-ibu ada satu pengajian ya, majelis tadabbur Al-Quran, itu istri dosen-dosen ITB ya. Ustadz kan sekarang istrinya sedang sakit, sedangkan Ustadz sudah ngajarin kami kalau orang yang beragama melihat musibah itu harus menjadi nikmat ya. Yang tadi ya, kembali kita tidak hadirnya Ustadz Zainal ini walaupun suatu masalah yang berat, sampai-sampai mungkin Pak Bergas nggak bisa tidur, ada beberapa orang juga yang merasa berat dengan musibah ini. Kalau saya alhamdulillah masih bisa tidur tadi malam, walaupun akhirnya saya lihat dulu video Ustadz Zainal di Purwokerto tahun 2014 tentang bedah buku Golden Ways Anak Soleh untuk persiapan di sini. Tapi saya pikir juga paling juga ngomong setengah jam, jadi nggak usah terlalu dalam juga. Jadi akhirnya saya sampaikan yang ingin saya sampaikan dulu ya. Nah, saya menyampaikan kepada majelis-majelis taklim yang ada kutipan dari Syekh Dr. Khalid As-Sabat dalam buku A'malul Qulub dan juga dalam kaset ceramah beliau. Salah seorang imam salaf ya, namanya Imam Sufyan bin Uyainah.
rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, man lam yara balaan nikmatan falaisa bifaqih. Siapa yang belum melihat musibahnya sebagai nikmat, dia bukan orang yang mengerti agama. Jadi apa yang disebut anak soleh? Anak soleh itu anak yang bisa menerapkan ilmu agamanya dalam kehidupan. Itu anak soleh. Dan kita pun anak orang tua kita. Jadi sebelum anak kita dulu harus jadi anak soleh. Setuju? Nah gitu ya, orangnya anak soleh, namun kita menerapkan ilmu agama. Nanti itu kita wariskan ke anak-anak kita. Siapa yang belum bisa melihat musibahnya sebagai nikmat, maka dia belum mengerti agama. Padahal Allah telah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah, orang yang diberi pemahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah, dia telah diberi kebaikan yang banyak. Allah telah mencontohkan dalam Al-Quran, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah, yaitu bersyukurlah kalian kepada Allah. Ya dicatat saja ayatnya ya, surat Al-Baqarah 269, surat Luqman ayat ke-12 ya. Karena ini waktunya cukup singkat ya. Kemudian saya ditanya, Ustadz, istri Ustadz sedang sakit, bagaimana Ustadz melihat hikmah di situ? Ya. Hikmahnya istri saya sudah ngomong gini, Ustadz, bukan Ustadz ya, Abi Abi kalau mau nikah lagi mah sekarang, Umi lagi sakit gitu kan. Tapi Umi juga bingung, istri satu aja Abi kayaknya susah, apalagi nambah lagi. Jadi bukan nyuruh sebenarnya, keberatan, bukan itu hikmahnya ya. Saya bilang begini, istri saya itu seorang dokter dan dia praktek tiap hari, pasiennya banyak. Alhamdulillah duitnya juga lumayan kan gitu ya. Karena dia punya duit, maka akhirnya kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang merasa gimana gitu, dan merasa mandiri ya, merasa tidak butuh lagi. Itu perasaan saya tapi ya. Jadi pernah saya antar pakai mobil dia, terus kemudian saya ngisi di Al-Amanah, terus saya ngobrol telat. Biasa saya sering ngobrol di Abu Bakar, saya ngobrol telat. Pas datang ke sana udah malam, marah-marah. Wah kan saya harus nunggu di luar nih, keanginan segala macam. Memang mobilnya mobil dia ya, cicil atas nama dia gitu ya. Ya udah akhirnya, udah kalau gitu, karena sudah bisa nyupir, besok nyupir sendiri saja. Abi mau beli mobil sendiri. Nah itu hikmahnya kan. Hikmah musibah saya jadi beli mobil sendiri. Yang kedua, hikmah ini, hikmah sakit ini. Kalau berangkat kayak gini, istri saya langsung bilang, hati-hati di nuhun ya, punten Umi. Dulu mah susah ngomong begitu teh ya. Jadi saya nasihati ibu-ibu, ini ibu-ibu yang nanya tadi, ibu-ibu istri dosen ITB, ternyata suami itu lebih suka pada istri yang humble, istri yang rendah hati. Jadi sekali-kali ngomong ke suaminya, punten Abi, nuhun Abi, nah gitu. Ini resep penting buat ibu-ibu ya, biar anaknya soleh. Belajar dulu rendah hati kepada suami. Walaupun nanti kalau pulang teh tiba-tiba, aduh Abi, punten Umi, nuhun, kita suaminya, Umi salah minum obat apa? Karena biasanya gitu. Tapi itu penting ya, penting karena tadi surga istri ada dalam ridho suami. Kalau orang Jawa sudah bilang, istri itu swarga nunut, neraka katut. Kalau suaminya ahli surga, dia pasti bisa numpang, pasti ke bawah ke surga. Tapi kalau suaminya ahli neraka, ya dia akhirnya ke bawah-bawah juga gitu. Kecuali yang oleh Allah telah ditolong, seperti Asia, istrinya Firaun, itu mah kasus istimewa, kasus khusus begitu. Tapi dari situ juga, ketika istri merasa tidak puas kepada suaminya, paling tidak harus berpikir, saya tidak sesolehah Asia dan suami saya tidak sejahat Firaun, jadi harus lapang dada. Begitu juga ya, suami yang merasa istrinya kok begini-begini, saya tidak sesoleh Nabi Nuh, saya tidak sesoleh Nabi Lut, dan istri saya tidak sejahat istri Nabi Lut kan gitu. Harusnya begitu berpikirnya. Sama juga ketika seorang khalifah Bani Umayyah dikritik oleh seorang ulama dengan kata-kata keras ya. Lalu setelah itu beliau mengatakan, tunggu dulu wahai guruku, engkau terlalu keras mengkritik kami. Padahal Musa dan Harun ketika disuruh mengkritik Firaun, ucapkan ucapan yang lembut, dan saya tidak sejahat Firaun. Kalian juga tidak sebaik Musa dan Harun gitu. Nah, jadi belajar tahu diri itu salah satu modal pendidikan yang terbaik. Pendidikan itu
kenapa sekarang ada kurikulum merdeka yang intinya adalah long life education, kalau dalam Islam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan itu kita sudah dari dulu ya tahu itu, yaitu ada perasaan tahu diri bahwa kita harus terus belajar, bahwa kita masih banyak yang kita tidak tahu, dan kita harus mohon kepada Allah agar diberikan ketakwaan yang maksimal ya. Itu surat ke 47 ayatnya ayat ke-17 ya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang sudah ihtidah, orang yang sudah mengamalkan ilmu yang sudah dia peroleh, kami akan beri ilmu yang baru. Untuk apa? Untuk diamalkan lagi. Lalu apa lagi? Diberi lagi ilmu yang baru. Terus begitu, wa atahum taqwahum, sampai dia mencapai derajat takwa yang diizinkan baginya. Kita semua bakal beda-beda di sisi Allah. Tapi yang paling tinggi ketakwaannya, yang paling tinggi bisa mengamalkan ilmunya. Begitu ya. Makanya cocok sekali tadi dengan kurikulum merdeka ya. Setiap orang beda-beda, setiap orang juga harus belajar seumur hidup, tapi kita harus mengajari bahwa mereka masih butuh belajar sampai kapanpun ya, sampai kapanpun, bahkan sudah menjadi guru sekalipun ya, sudah menjadi ustadz sekalipun ya. Nah ini jadi pengalaman pahit buat saya. Jadi saya kuliah S2 di UPI, Pak Ustadz Kufari juga tahu. Kemudian sebelum saya kuliah S2, saya minta restu ke ibu saya ya, rahimahullah ya, ibu saya meninggal tahun lalu ya. Lalu beliau mengatakan, "Nak, ibu mau membiayai SPP-nya asal kamu lulus kumlot." Ya doakan aja Bu, karena itu nggak bisa jadi jaminan. Lulus kumlot nggak bisa jadi jaminan. Ya akhirnya walaupun saya sudah berkeluarga, ternyata SPP-nya dari Yayasan Ayah Bunda, dari ibu saya ya, SPP-nya ya Pak. Yang lain-lainnya ya saya sendiri, nah gitu kan. Nah begitu tahu saya kok nggak lulus-lulus begitu kan, kenapa gitu? Padahal itu karena ego saya. Sebelum saya masuk UPI, saya minta referral dulu, minta rujukan kepada 2 orang. Satu pembimbing saya, Dr. Mujiraharto, waktu dulu di astronomi. Beliau menulis, anak ini punya potensi, ya bukan anak sih sebenarnya, ya, nama saya ya gitu. Cuma karena dia sibuk dakwah, bisa jadi nanti tidak selesai. Sampai begitu Pak Muji ngomong. Terus saya minta ke teman saya, Profesor Zaki Suud, karena beliau sudah profesor, mungkin lebih kuat referralnya. Ya sama akhirnya, oh iya sama kamu begini lah gitu kelemahannya, kamu terlalu sibuk mungkin nanti nggak lulus gitu. Lalu saya bawa ke Profesor Didi, itu juga teman juga, Profesor Didi waktu itu ketua SPS. Prof Didi, kan nilai untuk S2 itu harusnya minimal 2,5. Saya nilainya 2,48 waktu S1 ya, IP-nya 2,48, tapi waktu itu di ITB angkatan saya, angkatan 85, 2,25 itu sangat memuaskan. Jadi saya 2,48 itu sangat memuaskan, di tempat lain 2,75 baru sangat memuaskan kan gitu. Jadi walaupun saya 2,48 mohon diizinkan saja, ya sudahlah diparaf saya tahu gitu kan. Jadi Prof Didi juga ikut membantu saya bisa masuk. Terus diuji oleh tes masuk, alhamdulillah masuk ya. Kemudian kuliah, ada kuliahnya S2 itu kuliah sampai 15 mata kuliah. Alhamdulillah saya dapat nilai A minus, jadi hampir A semua lah, tapi ada A minusnya gitu. Terakhir ada Profesor Haidar Al-Wasilah, beliau belum memberikan nilai metodologi penelitian karena saya belum mengumpulkan tugas. Sampai 1 semester telatnya, semester berikutnya saya kumpulkan tugas, lalu saya minta nilai, Prof, ini dari yang lain, A minus dan lain sebagainya, ini tugas saya. Maksudnya saya mau minta kalau bisa jangan kurang dari A minus lah gitu kan. Tapi karena beliau profesor, beliau tidak bisa didikte. Satu. Yang kedua, beliau tahu juga kualitas saya. Kamu saya kasih B aja. Makanya nilai saya cuma 3,81. Lumayan. 3,81. Jadi saya bilang ke ibu saya manggilnya Mae, kalau nilainya sudah kumlot. Tapi saya belum lulus gitu kan. Ya akhirnya saya bikin judul penelitian, saya ketemu 3 orang pembimbing dan semuanya saya debat. Nah itu ego saya ya. Saya debat ya, saya pokoknya inginnya begini, ini enggak baik, harusnya begini. Ketika diganti sampai 3 kali, yang terakhir judul yang disetujui, akhirnya saya jadi kok nggak sesuai dengan judul pertama. Nah itulah alasan tapi mudah-mudahan ya, karena yang namanya Ustadz mah gampang tuh ya.
Ustadz mah dapat MM gampang, dapat MBA gampang. Tapi kalau dapat MA itu yang sulit ya. MAG itu sulit. Kalau MBA mah gampang lah. Doakan saja ya. Saya punya utang ke ibu saya soalnya. Harus punya gelar S2 ya gitu. Nah, saya akan sedikit menyinggung bukunya Ustadz Zainal, yaitu Golden Ways Anak Soleh, yang diterbitkan oleh namanya teh pustaka apa nih, Golden Ways Anak Soleh. Pustaka Imam Bonjol ya. Beliau membedah buku ini tahun 2014 dan ada di YouTube ya, 8 tahun yang lalu. Dan ternyata yang penting ternyata bukan bedah bukunya, yang penting bukunya dibaca ya. Ya. Karena isi bedah bukunya kurang lebih kayak saya aja, ngomongnya ke sana kemari aja gitu. Nah, isi bukunya yang pertama nikmat anak soleh. Kalau kita mempunyai anak yang soleh, maka walaupun kita sudah meninggal, kita akan terus bertambah kebaikan ya. Kemudian tadi telah disebutkan ada 3 perkara yang membuat seseorang tetap mendapatkan aliran pahala ya, walaupun dia sudah meninggal ya. Idza matabnu adama in qata amaluhu ila min salat. Ketika anak Adam itu mati, meninggal ya, meninggal dunia, akan terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Sodakotin jariyatin, yang pertama kalau mereka punya sodakoh jariyah, suatu harta yang disisihkan digunakan terus di jalan Allah ya, sampai harta itu tidak terpakai lagi di jalan Allah, itu akan terus mengalir. Misalnya membangun masjid, membangun madrasah, membuat sumur, menanam pohon, itu juga sodakoh jariyah, tapi harus diniatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, dia punya ilmu, yang ilmu itu terus bermanfaat, diamalkan di jalan Allah juga ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu menjadi manusia yang paling mulia, semua kebaikan kita mengalir ke beliau ya. Dan saya juga berdoa semoga kalau amal saya mendidik atau mengajak ini diterima oleh Allah, orang tua saya dapat pahalanya, guru-guru saya dapat pahalanya. Kadang-kadang sekarang ini udah jadi ustadz, udah bermanhaj lurus, suka lupa pada guru-gurunya. Walaupun tidak dia doakan, gurunya tetap dapat ya. Hati-hati ya. Banyak orang yang bahkan gurunya ya, oh ternyata yang benar itu begini, hati-hati ya. Kamu nggak ngedoain pun tetap amal kamu akan mengalir ke guru kamu gitu ya. Apalagi kalau kita mendoakan, maka kita pun dapat pahalanya gitu. Yang ketiga adalah awaladin sholih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Makanya guru-guru ajarin anak kita doa anak soleh. Doa anak soleh itu kan gampang ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ingat, Bapak Ibu belum tentu bisa menghayati doa ini ketika masih kecil. Begitu juga anak-anak kita. Terus terang, saya bisa menghayati doa ini justru ketika mereka berdua sudah meninggal. Karena saya merasa banyak hal yang belum saya lakukan untuk membuat mereka bahagia, untuk membuat mereka meridhoi saya gitu kan, termasuk tadi belum lulus S2 tadi kan gitu. Jadi kita baru bisa menghayati doa ini ketika orang tua kita sudah meninggal. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi walaupun sekarang mungkin di antara Bapak Ibu orang tuanya masih ada, sekarang spontan berdoa itu lebih didengar oleh Allah ya. Nggak usah dipimpin oleh saya ya, silakan. Nah, kemudian saya sampaikan 3 hal ini semua terkumpul dalam pendidikan. Jadi kalau kita terlibat dalam pendidikan, jadi guru, kita jadi karyawan tadi ya, pengawas, komite ya, bahkan tadi jadi orang tua yang ada dalam pendidikan Islam, kita dapat 3-tiganya. Kita dapat amal jariah selama amanah ini terus ada ya, terus mengajarkan keislaman.
kita dapat ilmu yang bermanfaat. Sedikit banyak pasti terlibatlah orang tua ngajarin anak-anak, orang tua datang ke sekolah mengusulkan begini, komite apalagi ya, ini komitenya ahli pendidikannya Profesor Usai, pasti banyak ilmu yang bermanfaat yang sudah kita dapat. Kemudian sedekah jariah, nah itu yang jangan lupa ya, bahwa guru juga manusia ya. Bapak Ibu titip anak di sini, pikirkan betapa beratnya mereka ngajar di Al-Amanah ya. Alhamdulillah kita sekarang ini lebih sejahtera ya, kita bisa SKS di hotel kan kayak gitu. Kalau dulu SKS kita di masjid aja ya, di sekolah aja. Tapi kembali ini karena Allah memampukan kita seperti ini. Dulu waktu Al-Amanah baru berdiri, kita edarkan kupon 50.000 meter beli tanah wakaf aja susah dapat yang nyumbang. Tapi terakhir ada yang wakaf sampai 800 meter tuh yang jadi gedung TK ya, sekarang gedung TK, dulunya gedung MA. Itu harga tanahnya mungkin sudah 2 jutaan lah 1 meter. tapi Allah percaya ya kita dimampukan seperti ini. Nah begitu juga tadi telah disebutkan, ketika kita mengundang Ustadz Zainal mungkin itu terlalu tinggi bagi kita. Nggak, saya si kukut deh Abu Yahya saja, kita baru layaknya segini, gitu aja lah sudah. Lihatlah musibah sebagai hikmah gitu ya. Nanti suatu saat kita akan mampu juga mengundang beliau atau ustadz yang lain gitu. Ayo nama tarima weh lah Abu Yahya seadanya ya gitu ya. Yang kedua, judul buku itu atau isi buku itu problem solving remaja muslim. Nah, bagaimana kita mengatasi anak-anak remaja? Ini sebenarnya tugas BK atau BP kalau di sekolah ya, bimbingan pendidikan atau bimbingan dan konseling. Tapi sebenarnya ini tugas kita semua, orang tua, kemudian guru. Nah, Ustadz Zainal dalam bedah bukunya yang saya lihat di video itu, beliau mengatakan harus kompak. Jangan sampai nanti orang tua melihat kalau saya mengeluh kepada si ayah, ya tidak didengar, si ibu memanjakan saya. Atau sebaliknya, kalau saya dimarahin oleh si ibu, si ayah memanjakan saya. Kalau saya sama guru ditegur, orang tua membela saya. Atau sebaliknya, kalau saya misalnya dimarahin orang tua, saya ngadu ke guru, nanti orang tua yang ditegur oleh guru. Nah gitu, nggak boleh tidak kompak. Pendidik itu harus kompak ya. Bagaimana membentuk karakter anak soleh? Tentu saja anak soleh itu dimulai dengan kasih prinsip-prinsip dasar yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu dalam surat Luqman tadi ya, mulai ayat 12 sampai ayat 19. Bagaimana bersyukur, bagaimana bertauhid, bagaimana mentaati orang tua, bagaimana berkata lemah lembut, bagaimana mendirikan sholat, itu bisa dibaca ya. Kemudian juga di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat 1 sampai 15, bagaimana anak yang diridhoi Allah, waj'alhu rabbi radiya, yaitu Nabi Yahya yang merupakan anak dari Nabi Zakaria ya. Wa atainahul hukma sobiyya, sejak kecil pun dilatih untuk bisa bijaksana, bisa mengerti hukum, bisa mengerti ayat dan hadis begitu ya. Kemudian wahanana miladuna wajaka, bersikap lemah lembut, suci akhlaknya, wabarom biwalidayhi, bersikap baik kepada kedua orang tuanya, walam yakun jabbaron Asia, dia tidak pemaksa, dia tidak sombong, dia tidak durhaka begitu ya. Dia mudah untuk dinasihati. Nah, itu salah satu sifat anak soleh ya. Nah, jadi kalau diuraikan lebih lanjut itu banyak sekali ya. Bagaimana menjadi generasi potensial dalam arti mengusung dakwah, mengusung jihad di jalan Allah. Karena potensi kita kadang-kadang suka bagaimana agar dia kaya, bagaimana agar dia jadi pemimpin, bagaimana agar dia jadi orang terkenal. Nah, itu yang sekarang di pikiran tua. Padahal potensial anak itu harusnya bagaimana nanti dia bisa berperan dalam menegakkan agama ini ya. Itu yang harus kita cita-citakan. Makanya kalau kita memasang spanduk dulu ya, Al-Amanah itu punya moto, kullu zakiyin zaki walaisa kullu zakiyin zakiya. Setiap orang yang soleh itu pasti cerdas, karena orang soleh masuk surga. Orang yang masuk surga itu orang yang cerdas. Walaisa kullu zakiyin zakiya, tapi tidak setiap orang cerdas soleh. Tidak semua orang cerdas itu nanti masuk surga. Orang-orang yang cerdas menurut dunia mungkin malah masuk neraka, karena lebih pintar nanti menipu rakyat kan, lebih pintar dalam membodohi orang lain. Nah, makanya pentingkan soleh dulu ya, karena yang soleh pasti cerdas. Bagaimana berbakti kepada orang tua? Di sini ada rinciannya yang sangat banyak ya.
Termasuk tadi, kalau sudah meninggal bagaimana kita berbakti pada orang tua? Yang pertama mendoakan tentunya, yang kedua kita bisa beramal bersedekah atas nama mereka, yang ketiga kita baikin orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, sehingga mereka secara tidak langsung mendoakan, oh kamu teh anaknya Pak Haji Tukijar, alhamdulillah bapak mah dulu bersahabat dengan bapak kamu begini-begini. Akhirnya dia mendoakan ya, ketika melihat kita baik ke dia gitu. Kemudian menjalin silaturahmi kerabat, bagaimana aja muslim bisa pandai bergaul dalam arti berakhlak baik ya. Kemudian saya akan mengutip hal yang penting yang sering terlupakan karena sudah diganti istilahnya ya. Sekarang ada istilah kurikulum merdeka. Kemarin sebelumnya kurikulum berbasis karakter ya. Kemudian sebelumnya kurikulum berbasis kompetensi, macam-macam ya. Jadi KBK kurikulum berbasis kompetensi itu sering diplesetkan jadi kurikulum baheula keneh ya. Kemudian KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan, sering diplesetkan kurikulum tidak siap pakai ya. Sekarang lebih gampang memplesetkannya, kurikulum merdeka, aduh merdeka guru merdeka, terserah anaknya mau bisa mau enggak gitu, mau bisanya kapan juga terserah gitu, walaupun jangan ke sana ya. Jadi saya ingin mengutip Undang-Undang Sisdiknas mengenai tujuan pendidikan nasional. Nah, ini penting ya. Dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 berbunyi seperti ini ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah ini kata-kata berakhlak mulia ini yang sering terlupakan, diganti dengan istilah karakter diganti dengan istilah-istilah yang sebenarnya kenapa tidak dipakai aja dalam kalimat yang ada dalam Sisdiknas ini. Akhlak mulia sudah, ini kan milik kita, milik umat Islam, akhlak mulia aja. Kenapa harus pakai karakter ya? Kenapa harus pakai istilah-istilah yang sebenarnya jadi mengaburkan hal yang lebih penting, yaitu akhlak mulia. Akhlak mulia itu tidak identik dengan karakter ya. Kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia merupakan dua tujuan yang paling mendasar. Nomor satunya tauhid, nomor duanya akhlak mulia. Makanya tadi iman selalu dikaitkan dengan akhlak ya. Nah kemudian khusus untuk di Al-Amanah, saya sering mengingatkan bahwa mengapa nama sekolah kita Al-Amanah, karena hakikatnya semua manusia memikul amanah, yaitu surat ke-33 ayat 72 dan 73, inna aradnal amanata ala samawati wal ard, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Fa abaina yahmilnaha, maka mereka enggan untuk memikul amanah itu. Wa asfaqna minha, dan mereka merasa takut akan akibatnya. Wa hamalahal insan, lalu manusia tiba-tiba menyanggupi memikulnya. Innahu kana dzaluman jahula, karena manusia itu mempunyai pembawaan bodoh dan dolim. Pembawaan manusia kalau tidak dididik, dia akan mengikuti kebodohannya dan mengikuti kedolimannya. Namun Allah menyayangi manusia sehingga Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul agar manusia bisa mengentaskan diri dari kedolimannya dan bisa meninggalkan kebodohannya, agar manusia bisa menempuh siratal mustaqim. Kita tahu ya doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah untuk bisa mentaati Allah dan Rasulnya, untuk bisa mengikuti para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin, yaitu ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Sekarang makan baru jadi pejabat dikit aja ikut-ikutan orang kafir.
Assalamualaikum dicampur dengan Om Swastiastu, dicampur dengan Namo Buddhaya, dicampur dengan Om Santi Santi Om Asanti, Om Syahrini, Om Telolet Om, semua disebut. Itu artinya dia tidak tahu Shiratal Mustaqim itu melarang kita untuk mengikuti jalan mereka, walaupun hanya sekedar ucapan salam. Mohon maaf di sini ada pejabat-pejabat, tolong ingatkan teman-temannya. Udah, kita mah orang Islam cukup assalamualaikum saja, nggak ada hukumannya kok. Kenapa harus takut ngomong assalamualaikum saja? Ya gitu ya. Ini satu contoh saja ya. Kemudian lanjutannya, manusia itu bagaimanapun tidak akan mampu memikul amanah tadi, tapi kalau dia beriman, kalau dia sudah berusaha menempuh Shiratal Mustaqim, maka Allah akan mengampuninya, Allah akan menerima taubatnya. Yu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Dengan itu Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat. Dan Allah akan mengazab juga orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Bahkan Allah Ghafurur Rahim, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sehebat apapun kita mendidik anak sebagai amanah dari Allah, sehebat apapun kita mengamalkan ilmu kita sebagai amanat dari Allah, sehebat apapun kita menggunakan harta kita untuk digunakan sesuai dengan ridha Allah, tetap kita pasti ada kekurangan, tetap tidak akan sampai terpenuhi amanah itu. Tapi kita minta kepada Allah agar Allah menerima tobat kita, agar Allah mengampuni kita. Makanya sifat utama orang beriman itu al-mu'minu yajma'u bainal ihsani wal khaufi. Orang beriman itu menyatukan perbuatan baiknya dengan tetap merasa takut di hatinya. Wal munafiqu yajma'u bainal isaati wal amni. Sedangkan orang munafik sudah melakukan salah, hatinya merasa tenang-tenang saja, nggak ada masalah gitu ya. Kalau dalam hadis disebutkan, kesalahan kecil aja bagi orang beriman seperti gunung yang akan menimpanya. Tapi kalau orang munafik, kesalahannya besar tapi seperti lalat yang hinggap di hidungnya, alah pergi saja gitu ya. Hati-hati kalau kita kehilangan rasa takut kepada Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh merasa ini adalah amanah, anak kita adalah amanah, harta kita adalah amanah, ilmu kita adalah amanah, jabatan kita adalah amanah, lupa kepada amanah, itu akan menyebabkan siksa Allah. Kita sadar akan amanah dan sadar bahwa kita banyak melalaikan amanah, tapi kita betul-betul minta ampun, minta petunjuk Allah, minta dikuatkan, Allah akan mengampuni kekurangan kita ya. Mudah-mudahan walaupun mungkin tidak terstruktur dengan baik, tapi ini cukup menjadi tambahan bagi kita. Setelah menghadiri kajian ini, kita berusaha untuk sungguh-sungguh mendidik diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang mendapat ridho Allah, bahagia di dunia dan berkumpul bahagia di surga. Amin ya rabbal alamin. Tujuan SKS adalah bukan hanya bapak ibu yang sekolah, bukan hanya anak bapak ibu yang sekolah, tapi seluruh keluarga ikut sekolah di Al-Amanah. Itu tujuan pertama SKS ya. Salah satunya dengan adanya kumpulan seperti ini ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan dipandu oleh Ustadz Urfa. Kalau tidak ada, itu tetap lebih baik, karena ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele kian cepat kian bagus, jadi tidak bertele-tele. Jadi mending nggak usah bertanya. Silakan Ustadz Urfa. Masya Allah, jazakumullah khair jazak kepada Ustadzuna Ustadz Abu Yahya Purwanto, sekaligus beliau juga Mudirul Am dari Al-Amanah Islamic School. Sangat luas sekali pemaparan yang beliau bahas. Di antaranya tadi pembahasan tentang bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah, anak kita putra maupun putri disekolahkan ke Al-Amanah, tujuannya kan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Di situ Abu Yahya menyinggung kita ya, tentang kebahagiaan. Ya. Untuk apa anak sekolah untuk apa anak disekolahkan? Bukankah tujuan anak disekolahkan untuk kita berbahagia? Dan ternyata di antara kebahagiaan yang paling utama adalah dengan ridha Allah. Oleh karenanya tadi di akhir sesi beliau rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tentang maksud diadakannya SKS ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala. Mungkin ada beberapa yang baru pertama atau mungkin sudah sering ikut SKS tapi lupa karena Covid. Tujuan kita duduk di sini untuk acara SKS Akbar ini adalah sebagaimana arahan dari Ustaz Abu Yahya, supaya seluruh keluarga dan warga Al-Amanah Islamic School sekolah. Bukan hanya anak kita yang sekolah,
tapi ibu bapaknya pun sekolah.